Pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan sidang ke-8 Basuki Cahayapurnama di Kementerian Pertanian dengan bergabung langsung dengan reporter Cikal Multasam dan juru kamera Rangga Samudra. Cikal, bagaimana perkembangan jalannya sidang Basuki Cahayapurnama? Kalau saat ini proses dari persidangan tengah meminta keterangan dari saksi terakhir yaitu Ibnu Baskoro. Dan Ibnu Baskoro ini merupakan saksi pelapor yang telah melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama sebanyak 2 kali pada tanggal 9 November dan juga 17 November. Ia tadi juga sempat ditanyakan baik dari majelis hakim kemudian dari pihak kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Dan ia mengatakan bahwa telah 2 kali diperiksa di Mabes Polri, namun majelis hakim menanyakan mengapa BAP yang disampaikan atau diberikan kepada persidangan ini hanya BAP pada tanggal 17 November. Tapi ia tetap bersikukuh bahwa telah 2 kali diperiksa oleh Mabes Polri. Kemudian ada beberapa lagi hal-hal yang dicecar tidak hanya dari majelis hakim tetapi juga dari kuasa hukum yang menanyakan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan BAP seperti keterangan yang ia sampaikan bahwa ia menyaksikan video pernyataan dari Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama ini pada tanggal 27 September pada pukul 11, sementara upload atau video tersebut diunggah pada pukul 1 dan beberapa pernyataan atau keterangan yang tidak sesuai ini yang masih terus dicecar di dalam gedung di sini. Sejauh itu yang baru saya ketahui bagaimana perkembangan dari permintaan keterangan dari sejumlah saksi. Ia juga tadi sempat menyampaikan dalam persidangan bahwa pelaporan dilakukan setelah ia menyaksikan video tersebut, kemudian mengumpulkan sekitar 108 orang yang akhirnya sama-sama menyimpulkan bahwa memang pada video tersebut terdapat pernyataan yang diduga menistakan agama. Kemudian dari rekomendasi dan juga dukungan dari 108 orang tadi, Ibnu Baskoro langsung melaporkan hal tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa Ibnu Baskoro sebetulnya sudah dipanggil sebanyak 3 kali, namun mangkir, dan kali ini setelah ada desakan dari pihak kuasa hukum untuk segera menghadirkan Ibnu Baskoro. Dan kemudian jaksa penuntut umum hari ini telah menghadirkan Ibnu Baskoro. Kita masih sama-sama menunggu Carlos bagaimana nanti hasil dari segala keterangan dan kemudian konfirmasi, kemudian juga hal-hal apa saja lagi yang dicecar oleh pihak kuasa hukum terhadap Ibnu Baskoro yang saat ini masih berlangsung di auditorium Kementerian Pertanian. Carlos. Ya, lalu Cikal, bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Ahok mengenai jalannya sidang kali ini? Ini sudah cukup panjang dari pagi hari sampai saat ini. Iya, kami sempat menanyakan beberapa tanggapan. Memang mungkin untuk keterangan atau tanggapan dari pemanggilan dari Ibnu Baskoro ini memang belum didapatkan. Tetapi kami tadi sempat menanyakan tanggapan mengenai hasil pemanggilan dari salah satu anggota KPUD, Dahlia Umar, yang diperiksa beberapa waktu sebelum Ibnu Baskoro. Ia tadi mengatakan bahwa pemanggilan dari Dahlia Umar ini adalah terkait apakah pernyataan Ahok pada di Pulau Seribu terkait dengan pilkada, begitu? Apakah bisa seorang gubernur definitif ini melakukan sosialisasi terkait dengan pilkada? Tadi juga Dahlia Umar mengatakan bahwa sejauh KPU ataupun Bawaslu belum menentukan ia adalah calon, masih bakal calon, sejauh itu belum ada ketentuan yang mengikat bagi para bakal calon ini untuk melakukan kampanye. Dan lagi-lagi tadi ditegaskan oleh salah satu tim kuasa hukum dari Ahok, ini Humphrey Jemat, bahwa dari keterangan Dahlia Umar ini bisa dipastikan bahwa apa yang disampaikan Ahok ini sama sekali tidak menyerang atau menyindir ulama ataupun menistakan agama, tetapi justru menyindir saingan-saingan politik yang tidak mau beradu program dengan Basuki Cahayapurnama. Dan berikut kita dengarkan lagi bagaimana pernyataan dari Humphrey Jemat. Ya, ini berkaitan dengan jawaban jaksa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pak Ahok dan penasihat hukum, bahwa Pak Ahok itu katanya itu mau menang sendiri. Ya, dia mau adu program, terus orang lain mau pakai cara lain, dia dibilangnya nggak boleh gitu. Lah, yang cara orang lain tuh yang mau dilakukan itu bukan adu program, adu sara. Nah, kalau adu sara yang dibilang mejaksa.
Iya, Carlos, tadi Anda sampaikan bahwa ini sidang berjalan cukup panjang. Tentunya ini dipengaruhi oleh pemeriksaan pertama, yaitu Ma'ruf Amin sepanjang 7 jam. Tadi juga kami sempat menanyakan tanggapan para kuasa hukum mengenai pemeriksaan terhadap Ma'ruf Amin yang cukup panjang. Tetapi tadi Hafril Jamaat mengatakan bahwa nanti segala sesuatunya, semua hasil keterangan dari persidangan pada hari ini akan disampaikan nanti dalam bentuk konferensi pers, begitu setelah seluruh proses dari persidangan pada hari ini selesai. Carlos. Kita akan tunggu konferensi pers usai sidang yang menurut informasi dari Cikal sudah pemeriksaan saksi terakhir. Terima kasih Cikal Multasam melaporkan dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini terkait sidang kasus Ahok, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Cikal Multazam dan juru kamera Rangga Samudra yang melaporkan langsung dari Gedung Kementan Jakarta Selatan. Ya, Cikal, selama sidang, hal apa saja yang menjadi perdebatan sengit antara saksi dan kuasa hukum Ahok hingga saat ini? Iya, Veronica, untuk pemeriksaan saksi terhadap Ma'ruf Amin ini cukup berlarut-larut hingga sekitar memakan waktu sekitar 7 jam. Ini dikarenakan memang ada beberapa perdebatan yang terjadi. Yang pertama adalah pihak dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanyakan perihal mengenai tahapan bagaimana MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernyataan dari Ahok ini mengandung unsur penistaan agama, dan tadi sempat diklarifikasi oleh Ma'ruf Amin bahwa itu bukanlah fatwa tetapi merupakan sikap dan juga dari yang dikeluarkan oleh penjelasan dan juga sikap yang dikeluarkan oleh MUI. Dan secara dimensi dan juga secara jajaran ini berada di atas fatwa karena melibatkan beberapa komisi. Dalam pembentukan akhirnya menyatakan bahwa pernyataan dari Basuki Cahayapurnama ini mengandung unsur penistaan agama, ini juga melibatkan beberapa komisi seperti komisi kajian, komisi fatwa, kemudian komisi hukum dan juga perundang-undangan, dan juga kemudian komisi dari informasi dan juga komunikasi. Dari beberapa pertemuan rapat yang dilakukan oleh MUI selama kurang lebih 11 hari ini memunculkan satu sikap, yakni pernyataan dari Basuki Cahayapurnama ini mengandung unsur penistaan agama, atau tepatnya menistakan ayat di Al-Quran atau Al-Maidah ayat 51. Dan ini sempat juga didebat oleh kuasa hukum yang menyatakan bahwa sebelumnya MUI DKI hanya memberikan teguran kepada Ahok, tetapi mengapa MUI Pusat justru mengeluarkan pernyataan dan juga sikap. Ini dua hal yang berbeda, tetapi Ma'ruf Amin tadi menyatakan bahwa ini merupakan ada suatu kondisi di mana MUI harus bersikap agar nantinya menetralisir keadaan masyarakat, karena kita seperti tahu sebelumnya terjadi demonstrasi begitu unjuk rasa di Jakarta ini, hal ini untuk meredam hal tersebut yang direkomendasikan kepada pihak kepolisian. Dan ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa berlarut-larutnya pemeriksaan terhadap saksi Ma'ruf Amin ini sempat diprotes juga dari pihak kuasa hukum dari Majelis Ulama Indonesia yang sempat menegur dari JPU bahwa Ma'ruf Amin telah berumur cukup lanjut, sekitar 73 tahun, kondisi kesehatannya juga tidak memungkinkan untuk menjadi pemeriksaan selama itu, dan dikhawatirkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin ini tidak prima, begitu tidak maksimal, sehingga tadi sempat meminta persidangan tidak bertele-tele dan juga tidak berlarut-larut. Pemeriksaan dan permintaan keterangan dari Ma'ruf Amin ini sudah selesai, Veronica, pada saat ini, dan saat ini permintaan keterangan saksi dilanjutkan oleh saksi, yaitu Dahlia Umar dari KPUD yang menanyakan perihal penetapan dan juga pendaftaran dari Gubernur DKI pada sebelumnya, dan ini juga fokusnya adalah untuk mengetahui apakah pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu tersebut dalam rangka kampanye ataupun tidak. Kami akan terus menunggu pernyataan dan juga bagaimana perkembangan dari saksi atau keterangan yang disampaikan oleh Dahlia Umar. Veronica. Iya, Cikal, selain itu ada informasi terkait dengan kuasa hukum Ahok yang memang sempat menyinggung hubungan antara Ma'ruf Amin dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, apa tanggapan Ma'ruf Amin? Iya, Veronica, memang hal tersebut setidaknya sempat disampaikan oleh kuasa hukum Ahok ini karena melihat bagaimana perkembangan informasi yang beredar di masyarakat bahwa proses hukum ini atau penetapan tersangka kepada Ahok ini tidak bisa lepas dari unsur politik karena menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut seperti ditanyakan, namun lebih terperinci apakah Ma'ruf Amin pernah berhubungan langsung dengan paslon nomor urut 1 DKI Jakarta. Hal tersebut tidak ditolak begitu atau tidak
Maruf Amin tidak mengelak dengan pertanyaan tersebut dan mengaku pernah bertemu di kantor PBNU, namun bukan sebagai penerima tamu, melainkan dia berada di lantai 4 dan kemudian sempat bertemu tetapi tidak mengelak apabila pertemuan itu dikatakan sebagai lobby-lobby politik atau terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Ia pun tadi sempat menambahkan bahwa sejak pertemuan yang terjadi dengan pasangan calon DKI Jakarta nomor urut 1 ini, ia tidak bertemu dengan pasangan calon lainnya, baik itu nomor urut 2, kemudian juga nomor urut 3. Dan ia juga tadi tidak sempat menyampaikan apakah ia bertemu dengan dua-duanya pasangan calon nomor urut 1 ini, apakah hanya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono ataupun dengan calon wakil gubernurnya yaitu Silviana Murni. Namun lagi-lagi ditekankan kembali oleh pihak kuasa hukum bahwa keterangan dari Maruf Amin harus benar-benar bisa dibuktikan dan ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan terhadap Maruf Amin apabila memberikan keterangan yang tidak sesuai atau tidak benar. Dengan itu, pihak kuasa hukum akan melakukan investigasi kembali apakah pertemuan tersebut benar-benar tidak membahas isu atau masalah politik yang terjadi di Jakarta ini. Veronica. Baik pemirsa, reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari Gedung Kementan, Jakarta Selatan.